Bab 54. Selesai makan, Raihan beserta dua rubah berangkat menuju kantor menggunakan satu mobil. Di perjalanan biasanya mereka berdua akan selalu biasa saja melihat tuannya diam saja seperti patung, tapi kali ini beda. Entah mengapa melihat Raihan yang diam saja membuat ketakutan sendiri di dalam diri mereka. Bahkan suasana sekarang sangat dingin, tidak ada yang berani membuka pembicaraan. Kalau saja Nyonya ada di sini, harap Arion dalam hati, karena yang bisa mencairkan suasana hanya Kaira dan yang bisa menenangkan Raihan cuma Kaira. Lalu Arion memberi isyarat pada Diki untuk mencairkan suasana dengan berbicara pada tuannya lebih dulu. "Tuan," ucap Diki terpotong, "jangan kalian pikir aku sudah melupakan kejadian tadi," tukas Raihan dingin tanpa mengalihkan pandangannya dari tablet di tangannya. Mendengar ucapan dari tuannya yang begitu menakutkan membuat nyali keduanya menciut dan tidak ada yang berani lagi untuk berbicara terlebih dahulu. Sesampainya di kantor, bahkan Raihan pun tak memperdulikan kedua asistennya itu dan terus berjalan menuju ruangannya. Baf. Arion menabrak pintu lift dengan sangat keras karena sebelum mereka masuk Raihan sudah menutup liftnya dan berbicara, "Lewat tangga darurat 10 menit sudah ada di ruanganku," ucap santai Raihan sebelum menutup pintunya bagaikan disambar petir di siang hari. Mendengar tuturan Raihan membuat mereka terkejut, ingin protes pun tidak bisa karena tuannya ini di posisi yang masih marah pada mereka. "Nasib-nasib," lesuh Diki. "Dik, yang benar saja kita ke atas menggunakan tangga darurat 10 menit lagi," ucap tidak percaya Arion yang membayangkan dirinya menaiki tangga yang sangat banyak itu, apalagi ruangan Raihan di lantai 35. "Sudahlah, jangan banyak mengoceh, waktu terus berjalan," ucap Diki lalu segera menaiki satu persatu tangan darurat dengan cepat yang diiringi oleh Arion di belakangnya. "Tuan," hosh panggil keduanya dengan nafas yang memburu, "sudah lewat 6 menit, aku bilang dalam waktu 10 menit sudah ada di sini," ucap Raihan sambil melihat ke arah jam tangannya. "Mana bisa datang ke sini melalui tangga darurat dalam waktu 10 menit, umpat Arion dalam hati. "Sekarang kembalilah ke ruangan kalian masing-masing," ucap Raihan. "Baik tuan," ucap keduanya menahan sebal. "Dan ya, aku masih belum memaafkan kalian," ucap Raihan. "Sungguh pendendam sekali tuanku ini," ucap Arion dalam hati. "Setelah sekian lama aku tidak menginjakkan kakiku di perusahaan ini dan akhirnya aku masuk lagi. Tapi apa yang ku dapat? Baru hari pertama masuk sudah disuruh naik tangga darurat, dan nanti apa lagi yang akan tuan suruh?" curhat Arion pada Diki setelah mereka keluar dari ruangan Raihan. "Sudah, jangan cerewet. Cepat kembali ke ruanganmu," usir Diki dan ia pun berlalu menuju ruangannya. Benar kata orang-orang kalau Diki dan Tuan 11-12 sama-sama pendiam dan dingin, ucap Arion. "Aku masih bisa mendengarkan ocehanmu itu, ucap Diki sebelum masuk ke ruangannya. "Edah, padahal jaraknya dan aku jauh tapi ia bisa mendengar omonganku, benar-benar Diki. Ajaib," ucap Arion terheran-heran. "Skip, tuan," panggil Kaira. "Kau sudah datang kemari lah," ucap Raihan menepuk pahanya meminta Kaira duduk di pahanya. Kaira yang tak mau mengambil pusing pun memilih mendekat dan duduk di paha Raihan. "Apakah Anda mau makan sekarang?" tanya lembut Kaira.
Sebentar lagi aku mau istirahat dulu sebentar, ucap Raihan menyandarkan kepalanya di bahu Kaira dengan memeluk erat pinggang rampingnya. Tapi makanannya akan dingin Ray, ucap Kaira. Salah tuan maksudnya hehehe, ucap takut-takut Kaira. Apa yang kau katakan tadi? Coba ulangi, ucap Raihan yang tiba-tiba semangat dan mengangkat kepalanya dari bahu Kaira. Lalu ia pun membalikkan posisi tubuh Kaira menghadap dirinya lalu memeluk erat pinggangnya. Kaira yang terkejut karena Raihan yang tiba-tiba membalikkan badannya dengan secepat kilat menetralkan lagi dirinya. Bab 55. Katakan, ucap Raihan, apa? Bingung Kaira. Kau memanggilku dengan sebutan apa tadi? Tuan Polos Kaira, bukan, sebelumnya. Oh Ray, ucap Kaira takut-takut menggaruk tengkuknya. Tapi, aku janji takkan ku ulangi lagi memanggilmu dengan nama seperti itu, ucap Kaira. I like it, ucap Raihan. Bingung Kaira. Aku suka kau memanggilku seperti itu, maka mulai sekarang kau harus memanggilku seperti itu. Mengerti, ucap Raihan, tapi kan. Kaira. Ucap Raihan sedikit menekan, ya baiklah Ray, ucap Kaira. Baiklah sekarang sudah dulu ya kau mungkin lelah dari tadi memangkuku, bujuk Kaira. Baiklah, ucap Raihan menurunkan Kaira dari pangkuannya. Lebih baik kau makan dulu. Aku sudah membawakan makanan ke sini dari mansion sesuai keinginanmu, jadi makanlah dulu, ucap Kaira. Baiklah, ucap Raihan beranjak dari kursi kebesarannya dan menghampiri Kaira yang sedang menyiapkan makanan di sofa. Apa yang sedang kau cari? Tanya Raihan pada Kaira karena dia terus melihat ke berbagai arah. Seperti sedang mencari sesuatu. Di mana dua jolai? Tanya Kaira. Dua jolai? Siapa? Bingung Raihan. Siapa lagi Diki dan Arion? Biasanya mereka pasti akan selalu standby di dekatmu. Secara kan kalian sudah seperti lem yang tidak bisa dijauhkan satu sama lain, ucap santai Kaira. Apa kau bilang? Ucap Raihan terkejut, untung saja ia tidak tersedak saat mengunyah makanan. Mendengarkan ucapan istrinya itu. Iya kenapa? Kalian kan memang sudah seperti lem, ucap tenang Kaira. Mereka sedang melakukan sesuatu, ucap licik Raihan. Kaira yang merasa ada sesuatu yang mencurigakan angkat bicara. Jangan bilang kau mengerjai mereka. Tebak Kaira dan Raihan hanya diam sambil terus melanjutkan makannya. Diamnya Raihan berarti apa yang dikatakan oleh Kaira memang benar. Kau benar-benar jahil dan pendendam, ucap Kaira menggeleng-gelengkan kepalanya. Di sisi lain, Dik, seriusan kita disuruh membagikan prosedur sebanyak ini sendirian, ucap tak percaya Arion. Seharusnya ini tugas para karyawan yang bertugas membagikan ini semua, ucap Arion. Kau itu banyak bicara sekali, aku curiga jangan-jangan kau ini bencong, ucap Diki. Bencong? Apa itu? Tanya Arion. Laki-laki bersifat perempuan, ucap santai Diki. Ferguso, aku ini laki-laki sejati. Mana mungkin aku menjadi bencong tapi humoris. Lagian wanita mana di dunia ini yang tak terpikat oleh pesona seorang Arion Bagaskara? Ucap Arion percaya diri,
bukannya kayak situ tak ada humoris-humorisnya. Cewek mana yang mau dekat? Kulkas 50 pintu, sindir Arion. Heh, asalkan kau tahu sekarang cewek-cewek lebih suka cowok yang cool bukan cerewet, ucap Diki tak terima. Ucap Arion terpotong. Maaf tuan, tapi Tuan Raihan menyuruh kalian untuk segera menyelesaikan tugas kalian, ucap bodyguard yang mengawasi mereka. Cek, mengganggu saja, kesal Arion. Lalu ia pun melihat ibuk-ibuk yang sedang mengobrol, lalu dirinya pun mendekat. Selamat siang Ibu, sapa ramah Arion disertai senyuman termanisnya. Boleh siang Dek, balas salah satu ibuk-ibuk. Maaf Buk, sebelumnya saya ingin memberikan prosedur berisi produk-produk yang baru launching di perusahaan kami kepada ibuk-ibuk. Mungkin ada yang mau melihat-lihat, silahkan, ucap ramah Arion. 4. Jadi adik dari perusahaan REYZ Company Corp, tanya salah satu ibuk-ibuk. Ya betul sekali, dan saya beserta teman saya yang ada di sana bekerja sebagai tangan kanan dari Tuan Raihan, ucap Arion. Oh alah, tangan kanannya toh, tapi kenapa adek yang membagikan prosedur ini? Bukankah biasanya ada karyawan khusus yang membagikannya? Secara kan tangan kanan jabatannya sudah di atas karyawan-karyawan lainnya, tanya ibuk-ibuk. Kami sedang menjalankan hukum yang telah diberikan oleh Tuan kami Bu, ucap Arion lemas. Sabar deh orang, sabar disayang Tuhan, lagian kenapa sih Tuan Raihan menghukum orang setampan dirimu ini, ucap salah satu ibuk-ibuk. Itu, bukannya bekerja malah menggosip, ucap tiba-tiba Diki dari belakang. Hehehe, baiklah ibuk-ibuk, apakah ada yang mau membeli produk yang saya tunjukkan tadi? Tanya Arion. Bonusnya apa Dek kalau kami beli produk? Adek, ucap ibuk-ibuk. Ibuk-ibuk ingin bonus apa? Tanya Raihan. Tidak sulit kok, cuma minta foto, kan kapan-kapan lagi bisa foto dengan bule cakep, ucap salah satu ibuk-ibuk yang agak centil. Boleh juga, tapi diborong semua ya produk-produk saya. Dari yang saya lihat ibuk-ibuk orang kaya, dan lagian berfoto bersama saya itu sangat mahal loh ibuk. Banyak orang ingin berfoto dengan saya tapi saya tolak, dan jika kalian berfoto bersama saya maka kalian orang yang beruntung, saya jamin. Jika ibuk-ibuk memposting foto saya dengan Anda pasti langsung banyak yang follow, ucap Arion merayu, dan rayuannya berhasil. Lalu satu persatu ibuk-ibuk berfoto bersamanya. Diki hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan Arion yang merayu ibuk-ibuk. Narsis sekali dia, ucap Diki disertai kekehan. Bab 56. Beres, ucap Arion. Lihat nak, nyampai 2 jam semuanya sudah habis. Itu semua berkat ketampananku, ucap Arion menyombongkan diri. Diki hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat temannya ini penuh dengan kepercayaan diri tingkat tinggi. Kayak kamu ngak makan? Tanya Raihan pada Kaira. Tidak, aku sudah makan tadi sebelum kesini, ucap Kaira yang masih memperhatikan Raihan yang terus makan. Oh ya Tuan, ucap Kaira terhenti melihat tatapan tajam Raihan, dan ia pun sadar apa yang membuat Raihan menatapnya dengan tajam. Ray, boleh aku meminta sesuatu darimu? Tanya Kaira ragu. Apa? Katakan, ucap Raihan menyelesaikan acara makannya. Kalau kamu mengizinkan, aku ingin mengecek bisnis yang baru aku bangun karena sudah lama aku tidak mengeceknya.
Langsung, ucap Kaira. Raihan tampak berpikir sejenak lalu berkata, "Pergilah dan jika urusanmu sudah selesai segera kembalilah," ucap Raihan yang membuat senyuman lebar terbit di wajah Kaira. "Tapi ada syaratnya," ucap Raihan tersenyum licik. "Apa?" bingung Kaira. Kaira yang mengerti pun langsung mendekatkan wajahnya ke wajah Raihan dan hitungan detik pun Kaira secara cepat mengecup singkat pipi Raihan yang mana membuat empunya tersenyum puas. Jangan ditanya lagi sekarang wajah Kaira sudah seperti apa, bahkan wajahnya memerah seperti tomat karena malu. Raihan pun menatap wajah Kaira yang sangat cantik itu dengan lekat. Kaira yang ditatap pun segera memalingkan wajahnya karena menahan malu. "Rei, apa aku sekarang sudah boleh pergi?" tanya Kaira. Pergilah, nanti akan ada beberapa bodyguard yang menjagamu," ucap Raihan. "Baiklah, aku pergi dulu." "Semangat kerjanya," ucap Kaira menyemangati Raihan yang membuat empunya tersenyum. "Nyonya," panggil Diki melihat Kaira yang keluar dari ruangan Raihan. Kalian dari mana? Kenapa aku tidak melihat kalian dari tadi? Biasanya kalian akan selalu standby dengan bos kalian itu," tanya penasaran Kaira. "Kami sedang diucap Arion dipotong oleh Diki. Kami sedang melakukan sebuah pekerjaan yang diberikan Tuan Nyonya," ucap Diki. "Dia tidak mengerjai kalian kan?" tanya Kaira yang teringat dengan senyum licik suaminya tadi ketika dirinya menanyakan keberadaan mereka. "Ah, tidak Nyonya, Tuan tidak seperti itu pada kami," ungkap cepat Diki karena ia melihat lagi-lagi Arion akan bicara. "Baguslah kalau begitu. Aku pergi dulu. Selamat bekerja," ucap Kaira lalu pergi dan menaiki lift khusus CEO. Diki dan Arion menunduk hormat pada Kaira yang dibalas senyuman dari Kaira dan mereka memastikan nyonyanya masuk ke dalam lift. Dengan selamat. "Kenapa sih dari tadi kau motong ucapanku terus?" kesal Arion. "Jika tidak aku potong maka mulutmu itu akan membawa masalah besar bagi kita," ucap Diki. Lalu berjalan menuju ruangan Raihan. "Cek!" decak kesal Arion lalu mengikuti Diki. "Tok tok tok, masuk," sahut Raihan. "Tuan panggil mereka berdua." "Oh kalian, apa sudah kalian kerjakan apa yang aku suruh?" ucap Raihan tanpa mengalihkan pandangannya dari laptopnya. "Sudah Tuan, dan semua produk habis terjual," jawab semangat Arion. "Jangan coba-coba bermain licik denganku," ucap Raihan lalu mengambil ponselnya dan menelpon bodyguard yang ia tugaskan untuk mengawasi dua rubah ini. "Iya Tuan, produk yang dibawa tadi terjual habis," jawab bodyguard itu. Mendengar hal itu Raihan langsung mematikan sambungannya. "Baguslah jika kalian mengerjakannya dengan cepat," ucap Raihan. "Tuan, apakah hukuman kami sudah selesai?" tanya Arion. Kembalilah bekerja," ucap Raihan yang membuat dua rubah tersenyum. "Kalau begitu kami permisi Tuan," ucap Diki lalu mereka pun pergi dari ruangan Raihan.